Item ini selalu ada di katalog jualannya Bandai setiap tahun. Yes, setiap tahun. Padahal bukan prioritas gimana banget, apalagi untuk dibeli, tapi selalu ada setiap tahun. Yes, itemnya adalah HP. Sejak Zero One sampai sekarang, rider-rider Reiwa untuk jualannya sudah pasti ngeluarin DX HP ini. Ana aja kadang mikir dulu gitu kalau mau nimang, apalagi sampai review ya. Tapi untuk rider kita tahun ini, langsung Ana sikat nih. Ada DX Zetsu Phone. Tema kamar dunia agent ya masa nggak ada HP-nya guys. Dan alasan paling kuat yang bikin Ana sikat HP ini tentu adalah fiturnya. Dia itu bisa ngerekam suara kita coy, dan ngubah pitch suaranya jadi berasa unik dan juga lucu ya. Jadi ini bukan pertama kali Bandai ngasih fitur kayak gini. Sebelumnya pernah guys ya, di seri Kamen Rider Double dengan DX Frogpod-nya bisa rekam suara lewat gaya memori dan diaplikasikan melalui gadgetnya. Udah pernah Ana review lagi. Jadi ini mau jadi sarana nostalgic juga nih buat Ana ya. Dan fitur lainnya yang sekarang mereka selalu bikin ada setiap tahun yaitu ngebaca collectible item. Di Gabu sebelumnya ada tuh di Gabu Pon ya. Kalau sekarang Zetsu sekarang berarti bisa baca dan mendeskripsikan capsem yang kita colok. Jadi seperti ini dia penampakan dari boxnya, ada Zetsu Phone-nya. Dan kita nggak cuma dapat Zetsu Phone aja, tapi kita juga mendapatkan Vice Capsem. Berarti ini Legend Rider Capsem pertama Ana nih guys ya. Dan di sini kita lihat ada Zetsu Fishing Arm Impact dan ada 3 karakter di seri Kamen Rider Zetsu. Ada Baku versi dunia mimpi ya, dan ada Nemu-chan, dan di sini ada Komandan Zero. Berarti teman-teman ya, di Zetsu Phone ini tuh ada suara dari 3 karakter ini. Wih, mantap nggak tuh? Di atasnya begini aja guys ya, simple. Di sampingnya kayak gini, wih keren, Zetsunya lagi pose kayak gini coy. Dan di sampingnya lagi, ada Zetsu Fishing Arm Impact-nya. Dan ini dia nih, kalau kalian mau tahu nama lengkap dari si Komandan Zero. Namanya itu kode Zeroider. Kalau mungkin si Zetsu itu kan code number 7 ya. Kalau ini kan kode Zeroider. Apa sih Zeroider? Zero Rider bukan, tapi ini Zeroider ya. Dan untuk di belakangnya seperti ini ya. Seperti yang Anda udah jelaskan, jadi nomor 1 kita itu ya bisa mengeluarkan suara-suara Baku, Nemu, ataupun Zero. Nomor 2 kita bisa colok capsem. Untuk si Zetsu Phone ini tuh mendeskripsikan si capsem yang dicolok ya. Nomor 3 kita bisa record suara kita guys. Dan nomor 4, Vice Capsem bisa dimasukin ke Zetsu Doraiva. Nanti kita lihat ya soundnya gimana dan light-nya juga gimana. Oke, jadi langsung aja kita buka guys ya. Udah excited parah sih Ana ini nge-review Zetsu Phone ini guys ya. Jadi kita lihat ya, kita bisa ngerekam suara kayak gimana aja dan juga efeknya kayak gimana. Oke, solatifnya sudah Ana buka. Ini mulus banget guys ya, masih segel, dan ini Ana baru buka di review kali ini. Nah, gini dong packing tuh. Oke, ini kok kopong begini Pak. Jadi ada Zetsu Phone-nya dengan Vice Capsem. Oke, jadi langsung aja tak buka guys ya. Dan kalian wajib nonton reviewnya sampai beres. Ini dia guys, DX Zetsu Phone-nya. Jadi base-nya ini dia masih smartphone ya. Cuman dibikin dengan tampilan atau sentuhan ala-ala agent. Dan ini agak tipis sih kalau kalian lihat ya. Jadi di sini ya, untuk dari segi coloring sih ya masih agak-agak mirip dengan item-item Zetsu yang lain ya. Jadi warna hitam dengan warna hijaunya masih ada, dengan warna merahnya juga guys ya. Jadi desainnya ya menurut Anda juga nice banget ya. Jadi satu pewarnaan dengan DX Zetsu Driver ataupun DX Breakam Zetsu guys. Dan di sini Anda mau lihat dulu icon-icon atau tombol yang ada di bagian tampilannya si Zetsu Phone ini ya. Jadi ini ala-ala kayak home kalau di smartphone kalian lah. Jadi di sini kita lihat ada call, ada ya ini udah pasti record voice guys ya. Dan di sini ada apa nih? Maps ya berarti ya. Maps, terus di sini ada apa? TikTok. Bukan TikTok, ini music kayaknya ya. Ini kamera, ini message atau mail, ini kayaknya media ya atau galeri. Di sini kayak ada radar gitu guys. Dan di sini kayak ada apa ya? Kayak ada apa ya bisa dibilang ya, equalizer suara-suara gitu guys. Dan di sini kayaknya ada sinyal-sinyal begitu. Dan ini jam yang ditunjukkan jam 00.00. Berarti jam orang tidur ya. Nah, ini kan memang dipakai sama Baku ketika dia itu lagi mimpi dan jadi agent. Dan untuk tampilan belakangnya seperti ini aja guys ya. Jadi di sini udah ada baterai teman-teman ya. Jadi kita langsung aja cabut si penyumbatnya dan kita dengerin suara dari Zetsu Phone ini ya. Hah? Ketika dicabut sekarang nggak ada suara apa-apa ya. Sebelum ke fitur record yang sudah Anda nanti-nantikan dan sangat excited, kita pencet dulu tombol call yang ada di Zetsu Phone ini. Untuk kita dengerin ada suara apa aja dan juga ada berapa banyak suara, langsung aja ya. Wow,
Jadi ada suara telepon pertama ya, untuk nada deringnya seperti itu. Dan concern untuk setiap DX HP yang dikeluarkan sama Bandai, speakernya dan juga suara yang dihasilkan itu selalu sangat kecil. Bukan kecil lagi guys, sangat kecil. Itu selalu seperti itu guys ya, dari zaman Geats juga selalu seperti itu. Katanya sih buat keamanan anak-anak, jadi kan mereka suka mainnya itu tempelin di telinga, jadi biar nggak budek katanya. Oke, lanjut aja langsung ya, kita pencet lagi tombol call-nya. Anjay, ada suara baku coy. Jadi ada berapa banyak sih suara bakunya? Nah, untuk suara bakunya ada 12 voice line suara dari baku Yorozu. Wah, gila, kurang mantap apa? Tadi udah 1, berarti sisa 11 lagi. Let's go, kita dengerin satu-satu ya. Good morning. Wih, Inggrisnya bagus tuh. Good morning. Artinya apa tuh guys? Hari ini mimpi apa lagi ya? Nah, Muteki no Agent. Agent tak terkalahkan. Asik. Save the target. Sore ga ore no mission da. Mission complete. Asik. Mission complete. Oyasumi. Oke, setelah voice line-nya baku selesai, dia itu balik lagi ke suara telepon guys ya. Jadi langsung aja untuk yang berikutnya ada suara siapa nih? Nemu-chan. Suara Nemu guys. Oke, suara Nemu di sini katanya sih ada 9 ya. Langsung aja berarti 7 lagi nih. Balik lagi ke call. Nah, berarti abis ini suara favoritku, Komandan Zero yang disuarakan oleh Jay Kabira. Good morning. Watashi wa Zero. Kongo wa watashi ga kimi no sapoto o okonau. Asik. Kimi ni wa korekara agent to shite mission o suikou shite morau. Nah, suara Zero-nya di sini katanya ada 8 biji. Aduh, jangan banyak-banyak dong. Saya capek nih ngedit subtitle-nya. Berarti di sini 6 lagi ya. Kimi no mission wa target o kyushitsu suru koto da. Your mission is to save the target. Your mission is to save the target. Asik. Episode 1. Mission ni saiteki na kapsel mo motte ike. Houn o inoru. Good luck. Good luck. Sa, yume o kanaeru nda. Make your dream come true. Anjay, keren suara si Om. Kyou mo koucha mo ii deki da. Oh, I love my tea today. Kimi mo nonde miru kai? Apa tuh? I love my tea today. Oh, berarti dia lagi minum teh rasa bensin. Bensin rasa teh. Sorry. Yo yume o. Good night. Good night. Balik lagi ke call. Yes, berarti sebanyak itu loh guys ya suaranya. Gila, gokil banget. Oke, jadi langsung aja ke fitur yang selanjutnya yang sudah Anda nanti-nantikan, yaitu fitur record. Jadi kita harus pencet tombol yang di sini, karena record ya berarti harus ditahan guys ya. Jadi di sini untuk di sampingnya, nah setelah record nanti Anda bakal jelaskan lebih lanjut guys ya. Jadi langsung aja, misalkan di sini Anda mau record apa ya? Good morning, code number 7. Wih,
Jadi dia nge-recognize ya, recording start, recording complete gitu. Terus udah gitu, kita pencet yang mana? Ini kali ya. Anjay. Apa kurang jelas ya Anda ngomongnya? Bentar. Good morning, code number 7. Nah ini udah depan speaker banget, udah depan mic-nya nih Anda ngomongnya. Langsung aja. Asik. Jadi tombol di samping ini, nah kita itu bisa ubah pitch-nya. Jadi yang paling atas itu ada yang high, yang ini yang tengah itu normal, dan yang bawah itu low. Nah coba Anda langsung aja ke atasin ya. Terus kita pencet lagi si tombol yang udah Anda rekam tadi suaranya ya. Suara Minion nih, suara Chipmunk. Terus kita ke bawahin lagi. Wajay, jadi misterius banget, tapi kayak mendep gitu nggak sih guys suaranya? Ini ada DX Gochipod, coba Anda keluarin suara Soma ya, untuk kita rekam suaranya. Oke. Siap. Ayo coba Gochipod nih. Nah, tapi ini jelas guys. Nah, begitu. Untuk perekaman yang terakhir nih, Ana belum puas nih guys ya. Terakhir asli guys. Me? Kamen Rider Series Me? Apa sih? Iya sih, emang kualitas perekamannya agak jelek guys. Jadi kayak bencong dong. Belum berakhir sampai di sini, tapi kalau kalian lihat di bagian atas sini, nah, jadi bagian atas ini tuh ada terminal untuk ngebaca capsem guys. Jadi kita lihat ya, untuk pembacanya ada slot pin untuk ngebaca capsem yang dimasukkan ke sini seperti di DX Zetsu Doraiva. Jadi beda sama si Brecam Zetser ya, tuh ini beneran ada pinnya nih ya. Jadi bisa sebanyak apa nih capsem yang kita baca? Langsung aja ya kita cobain ya. Pertama itu dari si Impact Capsem nih. Coba kita buka terus kita colok begini aja berarti ya. Tuh kebaca ya, Impact. Selanjutnya setelah Impact Anda mau coba misalkan ini ya guys ya, Stream. Nah, jadi si Zero sendiri guys yang mendeskripsikan si kapsem-kapsem yang kita colok ke sini guys. Recovery. Selanjutnya tuh, dia singkat-singkat aja ngedeskripsi ini ya guys. Terus udah Wonder, misalkan kita transform nih, seperti episode 3 ya. Baku kan nyolok ke HP-nya. Transform. Wih, keren sih suara si Om ya. Terus selanjutnya Gochizo misalkan nih, Gochizo Capsem nih. Gila sih kalau bisa. Sebanyak apa coy? Gochizo. Bisa Gochizo Capsem. Oke, yang kita dapatkan juga di DX Zetsu Phone ini yaitu Vice. Gila, bisa baca Legend Rider juga nih. Edan, kebaca guys. Kenapa ngomong Vice-nya tuh harus Vice? Gila. Berarti untuk review ke depannya, kita bakalan masukin kapsem-kapsemnya ke DX Zetsu Phone juga ya. Oke, nambah fitur lagi.
Ini dia Capsem yang kita dapatkan juga di pembelian DX Zetsufone, yaitu Vice Capsem. Ini juga sekaligus menjadi Legend Rider Capsem pertama Ana nih. Jadi kita lihat aja di sini untuk bagian atau warna Capsemnya itu bukan clear guys, tapi seperti kayak gunmetal gini, jadi solid color, bukan clear guys. Untuk bagian baunya seperti ini dan kode-kodenya ya terlihat lebih rumit guys, karena ini udah masuk kategori Legend Rider. Dan kita langsung aja lihat ke bagian tengah gambarnya. Oh, di sini kayak ada Vice yang lagi berpose mau Crimson Smash ya, dan juga ada gambar kayak dia itu lagi ngepakin tangan tuh, ala-ala si Takumi kalau udah berubah. Jadi kalau kita putar, gambarnya seperti ini. Kurang kelihatan sih ya, soalnya kayak terlalu jomplang gitu, lagi iniin tangan, tiba-tiba lagi kayak pose rider kick. Tuh, kalian lihat sendiri. Seperti itu ya. Oke, jadi langsung aja kita masukin ke Zetsu Driver. Seperti apa soundnya, seperti apa juga lightnya. Kalau nggak salah ya, yang secara Anda lihat sejauh ini lightnya itu ngikutin si color pattern ridernya. Jadi kalau Vice misalkan merah kuning mungkin ya. Coba kita buktikan ya. Kalau standby Legend Rider Capsem kayak gini guys, epic banget ya. Good morning. Vice. Open your eyes. Gokil. Keren sih. Keren asli. Lightnya referensi apa? Delta, Vice, Kaiksa. Yang berubah bareng waktu itu 3-an guys. Dan sih ini. Wow. Jadi langsung aja kita putar Capsemnya. Vice. Udah gitu doang. Suara Vice pun dipencet ya. Langsung aja ke finishingnya. Ya itu Vice, dah gitu aja guys ya. Langsung teman-teman ya. Vice. Overpunish. Tentu kalian gak puas cuman sekali. Langsung aja ya kita handsin sekali lagi dengan Vice Capsem ini. Tapi kita matiin lampu. Itu dia guys reviewnya buat DX Zetsufone. Nah setelah Anda review ini gimana menurut kalian? Worth it apa enggak nih? Dengan fitur recordnya dan juga dengan efek-efek yang ditambahkan juga. Menurut Anda ya, yang paling worth it itu yaitu voice line-nya. Banyak banget. Suara Baku ada berapa biji, suara Nemu ada banyak, suara Zero juga banyak. Dan untuk suara recordingnya nih, untuk kekurangannya, suaranya itu agak-agak mendep gitu teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus ngomong sekencang mungkin atau gimana. Anda sih ngerasa agak kayak kurang gitu ya. Dan juga untuk efek-efek yang ditambahkan seperti kayak high pitch, low pitch itu juga kayak kurang berasa banget gitu si output recording yang dikeluarkan ya. Ya jadi kira-kira itu aja sih kekurangannya ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak guys ya. Jadi ini jadi insight juga buat kalian, jadi pemikiran juga buat kalian untuk nimang DX Zetsufone ini ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan teman-teman. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye guys.